Hai guys, selamat pagi. Hari ini di Korea cuacanya cerah banget, asik buat jalan-jalan. Tapi sayang hari ini aku di luar itu bukan karena untuk jalan-jalan, melainkan mau ke rumahnya mamahnya Camila atau Natalia. Karena hari ini aku ada kerjaan bareng sama dia. Nanti di perjalanan sambil aku nyetir, aku sambil mau cerita-cerita tentang bagaimana pertama kali aku datang ke Korea dan sampai bertemu dengan suami aku. Kan banyak banget di antara teman-teman yang penasaran banget gimana sih Kak pertama kali datang ke Korea dan pertama kali gimana caranya bisa ketemu sama papahnya anak-anak. Sebenarnya sih sebelumnya aku udah buat konten itu, pertanyaan maksudnya sebuah konten Q&A, tapi Q&A-nya itu pakai bahasa Korea. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang nggak nonton atau ada yang kurang paham, dan itu juga kontennya udah lama. Oke, buat teman-teman subscriber yang baru yang penasaran bagaimana pertama kali aku datang ke Korea, aku mau cerita tapi sambil nyetir ke rumah Natalia. Walaupun aku nyetir, aku tetap menjaga keamanan dalam nyetir karena aku ini pakai tongsis. Jadi aku pakai alat ini ya guys, setiap aku ngevlog di mobil. Jadi nggak mengganggu aku nyetir. Langsung aja jalan. Kita langsung mulai perjalanan kita dari sekarang. Karena kalau lama-lama aku parkir di pinggiran jalan, takutnya ada mobil biasa menangkap para pengendara yang parkir di pinggir jalan. By the way, aku mau ngasih tahu kalian, barusan kan aku bilang aku harus buru-buru pindahin mobil aku biar nggak terlalu kelamaan parkir di pinggir jalan. Takutnya ada mobil yang mobil kamera, maksudnya mobil penangkap para pengendara yang suka parkir di pinggir jalannya. Tahu nggak? Barusan gue dapet SMS bahwa mobil gue udah kena kamera, dan dapet SMS itu hanya peringatan sih, harus segera memindahkan mobil aku. Kalau misalnya di sekali putaran lagi mobil aku masih tetap ada di tempat, mobil aku bakal diderek atau bakal kena denda. Barusan aja dapet SMS-nya. Nih, SMS-nya. Gila Korea. Gue padahal di situ parkir nggak ada 2 menit loh, nggak ada 2 menit sumpah, cuman ngebenerin itu doang. Kena juga, tapi nggak apa-apa, baru dapat SMS peringatan doang sih. Kan aku langsung pindah. Aku juga kadang suka penasaran juga kenapa sih teman-teman tuh banyak banget yang penasaran apa gitu manfaatnya kalau aku cerita tentang kehidupan aku pertama kali datang ke Korea. Aku tuh kadang ini ada manfaatnya apa enggak sih sebenarnya? Haruskah aku menceritakan keseluruhannya gitu loh. Tapi ya udahlah, kalau misalnya cuma 1-2 orang yang nanya mungkin hal itu cuma kekepoan kalian gitu kan. Tapi setelah aku perhatiin itu hampir tiap hari, entah aku sedang live atau pas lagi upload konten, pasti ada aja yang komen, "Kak ceritain dong awal mula datang ke Korea. Kak ceritain dong awal mula datang ke Korea, gimana sih kok bisa ketemu suaminya." Bahkan kadang ada komen yang lucu, "Kak tolong dong ajarin tutorial biar bisa dapat suami Korea." Ya Allah, gila-gila. Tutorial dapetin suami Korea ada ya di kata bikin cimol kali ya, ada tutorialnya. Kalau itu mah jodoh kali ya guys. Jadi guys, pertama kali aku datang ke Korea itu sekitar tahun 2000-an. Sekitar tahun 2000, tepatnya bulan Mei tanggal 1. Jadi 1 Mei 2000 itu aku menginjakan kaki untuk pertama kalinya ke Korea Selatan ini. Berarti udah berapa tahun tuh aku tinggal di Korea? Kurang lebih 21 tahun ya, bahkan hampir 22 tahun bila pergantian tahun ini. Jadi 21 tahun yang lalu Korea itu belum ada yang namanya K-pop, K-drama. Ada drama Korea, ada lagu-lagu Korea, tapi nggak se-booming sekarang sampai mengglobal gitu, nggak. Zaman dulu kali idolnya itu kayak H.O.T, Shinhwa, BTS, Twinkle, banyak deh pokoknya ya yang mungkin sekarang udah menjadi idol legendaris. Dulu tuh belum ada yang namanya International Airport Incheon International Airport, itu belum ada. Adanya cuman Gimpo International Airport. Korea itu benar-benar nggak semaju sekarang, nggak jauh beda lah sama Indonesia dulu. Itu dulu ya 21 tahun yang lalu.
Dan kalau kalian tanya kakak pertama kali datang ke Korea itu apa karena K-pop, apa karena drama atau enggak? Dulu nggak ada yang namanya K-popan, nggak ada yang namanya K-dramaan. Yang ada dulu mah Tomingse, adanya EPSE, adanya dulu. Jadi aku tuh pertama kali datang ke Korea itu karena kerjaan, aku dapat magang. Kalau di zaman dulu itu bukan kayak PMI, pekerja migran Indonesia, itu bukan. Kebanyakan dulu tuh kayak misalnya aku kerja di suatu perusahaan yang ada di Indonesia dan perusahaan itu perusahaan Korea, dan karena aku punya keberuntungan tersendiri akhirnya aku kepilih menjadi salah satu yang bisa magang untuk dikirim ke Korea. Dulu perusahaan aku tuh di daerah sana ada Cikarang, Cibitung sana ada, aku nggak bisa nyebutin perusahaan apa, tapi yang jelas aku dulu kerja di perusahaan Korea dan akhirnya aku dikirim ke Korea selama 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu aku di sini tuh kayak belajar keterampilan bagaimana bisa membuat layar notebook. Ya dulu belum ada tuh, belum banyak lah yang punya keterampilan itu. Jadi kita 9 orang dikirim ke Korea itu untuk bekerja sekaligus magang mempelajari bagaimana caranya membuat layar notebook. Dan dulu itu sistemnya bukan gaji ya guys, kita digajinya hanya yang di Indonesia karena memang kita kontraknya di Indonesia dengan perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Hanya saja kita dikirim ke sini untuk belajar keterampilan, dan kita di sini cuma dapat uang saku, nggak banyak, uang saku kita tuh nggak banyak. Tapi ya kerjanya sama dengan orang Korea. Hanya saja dulu kalau seandainya kita selama 2 tahun baik-baik aja di Korea, magang sesuai dengan perintah atau apa, kita itu nanti pas kembali lagi ke Indonesia itu kita akan mendapat jabatan yang sudah dijanjikan. Itu dulu. Dan di situ pula aku di Korea itu pas aku magang, aku ketemu suamiku. Dia juga sama-sama baru masuk ke perusahaan itu, aku juga sama-sama anak lugu yang baru datang ke Korea. Cuma dulu suamiku kerja di situ udah di kantor sih, maksudnya dia yang di bagian keuangan dan di bagian IT juga, engineering. Jadi dia yang ngatur semua program keuangan yang ada di perusahaan itu. Terus kakak waktu pertama kali datang ke Korea, apa orang tua kakak nggak ngelarang gitu kan? Ih ngelarang banget. Karena dulu kan yang namanya cewek ya kalau misalnya kerja ke luar negeri itu image-nya itu nggak begitu bagus seperti sekarang. Orang tua dulu tuh mikirnya gini loh, kalau kamu sampai ke luar negeri, kamu tuh kayak kerja jual diri atau kerja di pub, di pabrik sih mending ya, kayak di pub, di tempat jual-jual miras, ada kalau nggak di klub gitu. Atau minimal sebagus-bagusnya jadi PRT kayak di Arab atau gimana. Ini gue bukan ngejelekin masalah suatu pekerjaan ya, itu pandangan orang tua zaman dulu kayak gitu. Jadi aku dulu pas bilang sama ibuku, Bu, aku dapat bakal ditugasin ke Korea selama 2 tahun. Itu ibuku larang banget, apalagi aku anak terakhir. Kalau bisa jangan kemana-mana, di Indonesia aja. Tapi karena emang sifatku orangnya penasaran dan keras kepala, aku tetap bersikeras, tetap. Sampai-sampai abangku itu juga sama ngelarang, karena abangku kan sebagai wali ya, pengganti bapak, karena bapakku udah meninggal dari aku SD kelas 3 apa kelas 2 itu ngelarang banget, kalau bisa jangan gitu. Ya gimana ya, kesempatan gak akan datang 2 kali gitu. Akhirnya walaupun ibuku ngelarang, aku diam-diam tetap ngurus dokumen. Tapi pas ngurus dokumen itu, zaman dulu kalau seandainya kita mau ngurus visa itu, kalau misalnya belum nikah, kita harus ada surat keterangan yang menyatakan bahwa orang tuanya menyetujui anaknya keluar negeri. Itu dulu ya, nggak tahu sekarang bagaimana. Dan aku nggak dapetin itu dari ibuku, nggak mau tanda tangan ibuku. Akhirnya saking aku bersikeras percaya bahwa aku akan baik-baik aja di Korea, dengan berat hati aku malsuin tanda tangan ibuku, aku palsuin. Akhirnya aku tetap ngurus dokumen. Seminggu sebelum aku berangkat ke Korea itu baru aku kasih tahu, pas visanya kan turun tuh, udah dapat kabar dari perusahaan nih tanggal berapa kalian berangkat gitu kan. Nah akhirnya aku bilang sama ibuku, Ma, visaku udah turun, maaf gitu kalau aku sampai harus melakukan itu gitu. Nah abangku denger itu
Ya gitu marahnya minta ampun, tahu gas gua sampai ditampol sama abang gua, kurang ajar gitu lah, ibarat udah malesin tanda tangan orang tua. Tapi gimana ya, gua nggak tahu deh. Saat itu sih gue cuma punya pikiran gini, gue melakukan itu bukan melakukan hal yang hina gitu loh, hanya orang tua hanya khawatir aja gitu. Jadi kenapa gue harus nurut gitu? Gue yakin sama tujuan gue, niat gue gitu, gue yakin banget kalau gue tuh bakal baik-baik aja, makanya nekat. Dan alhamdulillah ya memang baik-baik aja sampai sekarang. Tanggal 1 Mei tahun 2000 terbang ke Korea, sampai nih di Korea. Jadi kita turunnya tuh di Gimpo. Semua penerbangan internasional semua turunnya di Gimpo. Itu Incheon Airport aja dibuat karena bakal adanya World Cup tahun 2002. Ya, pertama kali aku ketemu sama papahnya anak-anak itu pertama kali aku menginjakan tanah Korea tahun 2000 itu. Aku kan sampai tuh di pabriknya, apalagi aku umurnya kalau nggak salah itu masih 20 tahunan guys, gue masih anak-anak banget. Mungkin kalau anak sekarang 20 tahun udah dewasa ya, kalau zaman dulu tuh 20 tahun masih imut banget, masih bener-bener lugu, boro-boro pakai lipstick ya, lipstick itu enggak, pakai lip gloss saya tuh udah masih malu. Itu aku sampai di pabrik, akhirnya kita meeting, dikasih tahu pengarahan, peraturan-peraturan yang ada di Korea bagaimana. Setelah itu aku harus naruh barangku ke koper-koperku ke asrama. Cuman waktu itu tuh di asramanya itu adanya di lantai 4 dan nggak ada lift, jadi harus ngangkutnya itu pakai tangga gitu loh, naik tangga. Kan berat ya, namanya kita baru pertama kali ke Korea, pasti ke luar negeri lah ya, pasti bawaan barang kita tuh banyak banget. Yang jelas ada sambal pecel, sambal terasi, bawang goreng, abon, indomie, pakaian, macam-macam deh pokoknya tuh. Wah, penuh banget makanan Indonesia. Takut nggak makan, soalnya kan kita belum tentu langsung bisa adaptasi makanan Korea, apalagi di pikiran kita tuh pasti Korea makanannya babi melulu gitu kan. Jadi persiapan itu bener-bener wow, banyak banget ya. Terus berat banget. Akhirnya kita ngomong sama orang kantor, kita nggak bisa bawa barang ini ke lantai 4. Karena apa? Karena berat banget, udah itu nggak ada lift. Akhirnya orang perusahaan, orang kantor bilang ke orang kantor cowok-cowok lain, cowok-cowok kantor lain lah gitu, termasuk ada bapaknya anak-anak itu, ini tolong bantuin bawain koper cewek-cewek Indonesia ini ke asrama. Terus orang itu tuh kayak bercanda gini, kalian pilih aja yang menurut kalian cantik, yang menurut kalian suka, bantuin bawain kopernya. Nah papanya anak-anak itu dulu pas banget milihnya aku ngangkut koper aku ke asrama ke lantai 4 gitu. Dari situ tuh awal aku ketemu bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak waktu itu umurnya masih 29 tahun dan aku masih 20 tahun. Kita beda 9 tahun kan. Nah mungkin karena berat kali ya, tas aku nyesel kali ya dia bantuin gue. Gak nyangka bakal seberat itu. Akhirnya pas udah sampai asrama, aku kan ya namanya udah dibantuin ya pengen bilang terima kasih, cuman kan aku bingung ya mau bilang terima kasih bahasa Korea apa. Zaman dulu mah nggak ada yang namanya belajar bahasa Korea, kita nyampe aja masih babi bu bebo. Ya aku bilang thank you mister, aku bilang gitu ke papanya anak-anak. Nah papanya anak-anak nggak ngomong apa-apa, dia langsung melengos aja pergi. Dalam hati gue ya Allah baru bantuin begitu aja ya udah nyesel gitu. Tapi ternyata dia nggak denger sih katanya, nggak denger, alasan aja tuh dia malu-malu nggak ngerti. By the way ya itu pertama kali aku ketemu bapaknya anak-anak. Selang 3 bulan kemudian kan kita dibagi sip-sipan tuh, ada sip malam ada sip siang, dan aku waktu itu kebagian sip malam. Nah pas yang kebagian sip malam itu cuma berdua, aku sama temanku salah satu ada namanya Selfie. Kalau sip malam itu kan kita makan sebelum berangkat kerja jam 6-an itu kita ke kantin makannya. Nah pas jam 6 itu biasanya jam istirahat orang kantor. Jadi pas aku makan sendiri pas banget bapaknya anak-anak juga makan sama temen-temennya. Mungkin ngeliat aku makan sendiri itu kasihan kali ya, nggak ada yang nemenin. Bukan nggak ada yang nemenin, emang cuma berdua yang dapat sip malam. Akhirnya dia bilang manggil, hey Yani gitu, come here. Ya elah pakai bahasa Inggris, come here, sit down gitu kan. Dia ngomong bahasa Inggris terbata-bata gitu sih. Akhirnya ya
Gue bingung kan, namanya gila orang kantor manggil gue ngapain nih, gue ada salah apa. Akhirnya dia cuma bilang, kamu makan sendiri, makan aja bareng kita nggak apa-apa gitu daripada sendiri. Akhirnya aku bilang nggak apa-apa, aku malu makan bareng-bareng orang yang nggak kenal gitu. Tapi dia nekat datang ke tempat, ke bangku aku makan, dia ngambil itu aku lunch bag aku, ditaruh di sebelah dia. Itu kedua kalinya aku ketemu. Pas makan dia tuh sempat nanya gini, kamu nomor teleponnya berapa? Nah karena aku baru dateng, masih anak bawang, ya aku belum punya uang dong buat beli HP, ya kan? Aku bilang, aku nggak punya nomor HP, kalau seandainya mau ngubungin aku bisa pakai nomor telepon asrama, karena memang aku nggak ada uang untuk beli handphone. Di situ mungkin dia langsung mikir apa gimana, gue nggak tahu ya dalam otak dia bagaimana. Tapi yang jelas dia langsung nanya, kamu liburnya kapan gitu. Aku nggak tahu liburnya kapan, biasanya Sabtu juga kita masuk. Kalau sana mau tahu libur apa enggak hari Sabtu, kamu tanya aja sama leader aku gitu. Suami aku nekat beneran nanya ke leader aku, boleh nggak sih itu libur gitu Sabtu. Akhirnya dibolehin. Leader gue malah ngeledekin gue. Siapa? Udah mister gue katanya nanya libur kamu Sabtu ini libur, ya udah kamu libur aja Sabtu gitu. Gue jadi inget dulu nyengir dewek dah, malu. Ternyata dia ngajakin jalan hari Sabtu itu ada niatan buat beliin aku HP. Sebenarnya aku agak ragu ya, tiba-tiba ada cowok atasan ngajak jalan, itu ada apa ya? Ya tapi aku juga nggak bego-bego banget, cuman GR sendiri aja. Dia jangan-jangan suka gue ya, ngapain juga gitu. Terus agak ragu juga terima hadiah gitu, karena dulu kan dengernya dari kantor bilang kalau ada cowok Korea yang tiba-tiba ngasih hadiah jangan begitu aja nerima. Nah kenapa aku terima ajakannya papa gue? Karena pertama dia orang kantor ya, nggak mungkin juga dia mau macam-macam sama gue gitu loh. Satu kerja, maksudnya satu perusahaan kan. Akhirnya ya gue udah pergi tuh hari Sabtu jalan. Nah dari sejak saat itulah akhirnya aku dibeliin HP. Awalnya sempat nolak sih. Bahkan HP itu waktu itu harganya sekitar 400 ribuan dulu ya. 400 ribuan itu mahal banget guys zaman dulu. HP folder gitu, LG. Gue masih inget banget nomor gue tuh dulu 019 depannya. Sekarang nggak ada nomor itu, udah nggak ada. Adanya semuanya 010. Itu dibeliin itu katanya, ini kamu pakai, jadi kalau saya telepon kamu angkat ya gitu. Saya beliin ini biar kita bisa telepon-teleponan. Kalau pakai telepon asrama nggak enak sama teman-teman yang lain. Tuh pas gajian, aku sempat kasih uang ke papanya anak-anak itu dulu ya. Mau nunjukin aja, gue agak risih terima free begitu aja gitu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, sampai bayar HP pun dia yang bayarin. Bayaran bulanannya dia yang bayarin, ya gue seneng aja sih. Akhirnya dari situ kita kontak-kontakan, dari situ suka ketemu di bawah asrama, dia ngasih jajanan buat makan bareng-bareng sama temen. Kita pacaran tuh 5 tahun. Emang sih di tengah-tengah kita pacaran itu, aku kan sempat tanya ini mau dibawa kemana hubungan kita, anjir hubungan kita. Kita mau serius apa enggak gitu kan. Gue kaget sih denger jawabannya dia tuh dari dulu sampai sekarang sebenarnya nggak ada niatan buat nikah gitu, dia maunya hidup sendiri. Terus gue tersinggung dong ya, gila-gila lu pacaran sama gue tapi lu nggak ada niatan mau nikah, lu mau ngajak main-main doang. Akhirnya gue dari situ ya udah mendingan nggak usah sama sekali daripada sama-sama terluka kan. Oke lah, kamu sekarang masih muda, kamu nggak nikah nggak apa-apa saat ini karena memang kamu masih bisa melakukan apapun itu sendiri. Tapi kamu harus ingat, saat kamu tua, kamu akan butuh orang yang ada di samping kamu. Aku bilang, selain istri, anak, siapa yang bisa dampingin di masa tua kamu? Ya sekarang mah kamu kuat, mungkin kakak-kakak kamu sekarang nggak merasa terbebani. Tapi saat kalian sama-sama tua, ya pasti sama-sama sibuk dengan kesehatan masing-masing gitu kan, kehidupan masing-masing. Nah dari situ dia akhirnya sadar, dia bilang, apa yang kamu omong tuh benar dan saya akan berusaha untuk serius sama kamu sampai ke jenjang pernikahan. Terus dia belajar masa bahasa Indonesia, dia gue ini tau-tau dia ngomong gini, saya menjanjikan cinta yang abadi. Anjir, gue bilang saya menjanjikan cinta yang abadi. Gue bilang lu belajar dari mana? Dia bilang katanya belajar dari kamus. Gue makanya suka ngeledekin sama dia kalau misalnya berantem, katanya lu menjanjikan cinta yang abadi. Ya akhirnya kita berjalan 5 tahun pacaran dan kita sempat LDRan 3 tahun di Indonesia.
Dan aku dulu visionnya itu bukan pengen tinggal di Korea selamanya. Aku tuh pengennya tuh tinggal justru di Amerika dulu. Berusaha untuk mendapatkan visa Amerika setelah aku kontrak abis magang di Korea ini. Tapi sebelum visa Amerika aku turun, papanya anak-anak akhirnya ngasih kabar. Kan pas kita LDRan sempat kayak putus kontak gitu lah. Dia ternyata ada masalah sama keluarganya karena keluarganya nggak nyetujuin dia nikah sama aku. Cuman dia nggak enak ngomongnya sama aku. Nah setelah dia berhasil meyakinkan orang tuanya, baru dia telepon aku ngomong, siapin dokumen kita nikah gitu. Pokoknya singkat ceritanya begitulah. Kalau diceritain keseluruhannya itu nggak cukup 24 jam guys. Nah, akhirnya kita nikah tahun 2004 di Indonesia. Kita cuma ijab kabul, kita nggak rayain rame-rame gitu, nggak, karena ngurusin dokumen aja dulu udah pusing, boro-boro mau ngerayain gitu loh. Lagian buat aku ya, kalau aku dulu sistemnya gitu, daripada aku buang puluhan juta buat ngerayain nikah sehari, mendingan uang itu aku save buat jaga-jaga setelah nikah. Ngerti kan maksud aku guys? Gue kalau mau ngerayain nikah itu setidaknya gue harus udah punya uang cukup untuk masa depan gue. Untuk masa depan gue aja belum ada, ngapain juga gue menghambur-hamburkan uang hanya untuk pernikahan pesta satu hari. Jadi uang itu aku save, justru aku beliin tanah di Bekasi. Intinya aku cuma ijab kabul, yang penting aku dapat dokumen sah dari negara dan agama. Terus aku urus visa dan visa aku turun, dan akhirnya aku kembali terbang ke Korea tahun 2005. Nah tahun 2005 bulan 6 tanggal 26 itu aku merayakan pernikahan aku di Korea. Jadi aku ngerayainnya justru di Korea aja, karena teman-teman suami aku kan kebanyakan di Korea. Kita ngundang 100 orang. Abis ngerayain itu baru tuh papanya anak-anak ditugasin ke Indonesia 1 tahun. Kita LDRan lagi. Abis itu ditugasin lagi ke Cina 2 tahun. Terus abis itu dia ke Poland, ke Vietnam, ke India. Pernikahan awal pertama itu selama 9 tahun kita selalu LDRan. Jadi si Subin itu besar tanpa bapak, karena bapaknya selalu tugas ke luar negeri. Terbiasa dari awal baru-baru nikah tuh aku mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan suami. Tapi dari situ aku jadi cewek mandiri sini. Aku nggak merasa takut mau ngerjain apa aja, aku nggak gentar karena emang udah terbiasa melakukan sendiri. Aku jadi nggak cengeng gitu loh. Bayangin guys, udah gue orang asing, baru nikah, lahirin, ngurus anak semua sendiri tanpa suami, gara-gara suamiku selalu ditugasin dari perusahaannya ke luar negeri. Bisa bayangin nggak sih sakitnya di sini? Cielah. Kita sama-sama berjuang dari bawah untuk menggapai kesuksesan yang sekarang kita dapetin. Makanya sekarang kita udah asik-asik aja, udah nggak khawatir tentang keuangan, nggak usah khawatir tentang pendidikan anak sampai jenjang nanti, karena sudah disiapkan. Untuk ukuran apartemen di Korea, rumahku lumayan besar, kendaraan kita masing-masing ada, kita nggak perlu minta saling repotin, anterin dong ke sana, anterin dong ke sini, nggak. Tinggal menikmati hasil jerih payah kita selama beberapa tahun lalu. Awalnya agak capek, susah ya beradaptasi gitu. Intinya keluarga kami sudah mapan dari segi finansial, karena aku benar-benar mensupport suami banget keluar negeri untuk tugasnya dia. Kalau seandainya aku dulu nggak mensupport, aku bilang aku nggak mau ditinggal kamu, aku harus ikut gitu. Coba bisa bayangin nggak sih, laki gue beban banget. Terus kenapa nggak ikut aja Kak tugas keluar negeri? Kalau seandainya ditugasin gitu, masa tes dalam satu negara itu lama, bertahun-tahun, mungkin aku ikut. Tapi karena ditugasinnya misalnya ke Indonesia cuma 6 bulan, kalau aku ikut tuh capek, cuma pindahan doang gitu loh. Masa gue abis itu ditugasin kemana berapa tahun, itu nanti pindah lagi, udah kayak kucing beranak kalau gitu akhirnya. Dan lagian aku saat itu yang aku benar-benar butuhkan saat itu adalah memang aku harus beradaptasi dengan Korea, karena emang kalau aku ngikutin suami kemana-mana aku nggak akan bisa adaptasi terus. Dan aku harus belajar bahasa Korea, bukan belajar bahasa negara lain, karena suatu saat nanti aku tuanya tinggal di sini, masa depanku tinggal di sini, dan aku harus dituntut bisa bahasa Korea. Makanya aku sama suami aku akhirnya memutuskan, ya udah nggak apa-apa, kamu berangkat aja tugas, aku tetap di Korea. Masalah di Korea itu urusan aku, lagian kan ada ibu mertua, kalau ada apa-apa aku bisa minta tolong begitu. Oke, pokoknya untuk perjalanan aku dari pertama kali datang ke Korea ketemu suami, kalian udah tahu ya.
Dan jangan nanya-nanya lagi, capek gue ceritanya, udah kayak ngedongengin anak cucu. Sampai di sini cerita tentang life story and love story aku. Sampai jumpa di cerita aku tentang bagaimana aku beradaptasi dengan mertua. Oke? Nih asik nih kalau udah ceritain mertua. Wow, suka dukanya bener-bener dah pahit banget, walaupun sekarang udah manis. Oke, annyeong.